Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Fadilah, NIM 101190079, dan Resti Dwi Fitria, NIM 101190086. Macam-macam ahli waris menurut perspektif Sunni. Di dalam sistem kewarisan Sunni, ahli waris dibagi dalam 5 golongan, yaitu Zawi al-Furud Asobah, Maula at-Takhoh, Zawaitul al-Haram, dan Sulhan al-Amal. 3 golongan pertama disepakati kedudukannya, dengan 2 golongan terakhir diperselisihkan. Asobah dan Zawi al-Haram merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan penalaran terhadap makna implisit Al-Quran dan hadis. Kedua kelompok ahli waris ini merupakan implementasi kultural dalam tertentu, merupakan makna perluasan dan penyempitan dalam pemaknaan istilah kunci dalam Zawil Furud, di antara istilah anak atau walad dan bapak atau ab. Ahli waris asobah dan zawil haram merupakan faktor penentu terhadap corak patrilineal prakwarisan Sunni. Pembagian kelompok ahli waris asobah dan zawil haram merupakan berbagai perumusan dalam berbagai kasus untuk menjaga konsistensi rumusan baku perbandingan, misalnya 2:1 bagi laki-laki dan perempuan, atau beberapa penyimpangan dari kaidah baku urut prioritas perolehan melalui suatu Sunni perempuan, atau beberapa penyimpangan dan kaidah baku untuk prioritas perolehan melalui suatu teknik pembagian khusus aurat dan tasih al-masail terhadap sekitar 12 keputusan jurisprudensi waris dan fuqaha awal sabahah tabi'in dengan penanaman sesuai dengan latar belakang munculnya kasus yang kemudian menjadi aturan baku dalam teori kewarisan Sunni, seperti masalah Akhodariyah, Asyriyah, Zaid, Kharqah, Bakhiliyah, Dinariyah, Bawara'in, Imtihan, Israniyah, dan Mauniyah, Mahalikiyah, dan Muhahalah, Minabiriyah, dan Suhairiliyah. Sistem kewarisan Sunni hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kekerabatan dan dari pihak laki-laki dan prioritas perolehan bagi harta kerabat dari pihak laki-laki dan prioritas perolehan bagi harta peninggalan, mendahulukan saudara bapak dan dibanding saudara seibu dalam zawail furud dan maupun asobah, mendahulukan asobah sebagai kelompok ahli waris dan kerabat laki-laki, waris atas zawil al-haram sebagai kelompok ahli waris dari kerabat perempuan, dan konsisten 2 berbanding seperti kasus Gawara'in. Terdapat 3 prinsip kewarisan. Pertama, ahli waris perempuan tidak dapat menghalangi ahli waris yang telah jauh. Contohnya, ahli waris anak melalui garis-garis lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris merupakan asobah dan zawu al-haram merupakan contoh yang melalui garis-garis lebih diutamakan dari garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi asobah dan zawu al-haram merupakan contoh. Al-haram adalah perempuan yang bukan zawu al-faraid dan bukan asobah.
Ketiga, tidak mengenal ahli waris pengganti semua waris karena dirinya sendiri, sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya tidak akan mendapat warisan ketika kakeknya meninggal, sementara saudara dari orang tua sang cucu yang tetap menerima warisan. Selain itu, pola kewarisan yang dibangun dalam sistem kewarisan Sunni secara idealis, norma diletakkan pada hukum-hukum waris yang menurut kepandangan ahli waris terdiri atas 1 asas ijabar, 2 asas keadilan dan keseimbangan, 3 asas bilateral, 4 asas individual, 4 asas peralihan secara kematian, dan 6 atas personalitas keislaman. Selanjutnya, cara-cara menghitung warisan. Misalnya pewaris meninggalkan istri, cucu laki-laki, pacar perempuan, dan saudara laki-laki kandung. Menurut karena cucu laki-laki, pacar perempuan tidak termasuk walad, maka termasuk zawil haram, ia tidak dapat berhak mendapat bagian warisan dan mempengaruhi posisi istri dan mendapatkan setengah seperempat, serta tidak menghalangi saudara laki-laki dalam menerima warisan. Selanjutnya, B. Macam ahli waris menurut perspektif Syiah. Sistem kewarisan yang dirumuskan ulama Syiah menolak pembagian ahli waris dalam asobah dan zawil al-haram. Seperti yang dirumuskan ulama Sunni, mereka menggunakan zawil al-harobah untuk jenis-jenis kelompok tersebut. Zawil al-harobah mencakup ahli waris dan 2 kelompok garis keturunan laki-laki dan perempuan. Pembagian ini muncul karena pandangan Syiah yang menolak pemaknaan anak walad dan garis keturunan laki-laki secara langsung seperti dilakukan ulama Sunni. Bagi mereka diartikan sebagai bagian dari garis laki-laki maupun perempuan. Pengelompokan garis keuntapan yang sangat berbeda dengan Sunni, yaitu 1 orang tua, ayah dan ibu. Semua orang yang meninggal mencangkup anak keturunan ke bawah tanpa perbedaan baik laki-laki maupun perempuan. 2 kakek dan nenek, dan ayah dan ibu, dan terus ke atas saudara dan saudari, anak dari kedua orang tua, dan 4 paman dan bibi dari pihak yang beserta keturunan. Mereka masing-masing paman dan bibi dari pihak ibu beserta yang mereka masing-masing. Metode pembagian warisan menurut Syiah sangat dengan metode Sunni, di mana pembagian warisan Syiah menyamakan kedudukan warisan laki-laki perempuan. Ulama Syiah membagi ahli waris dan sebab pewarisannya kepada 2 bagian, pewaris dan nasab, hubungan darah, dan warisan karena sebab. Dalam istimewa ahli waris nasab terdiri 2 golongan, yaitu zawil al-harobah dan ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah diambil zawil al-furud, baik yang berasal dari kerabat laki-laki maupun perempuan. Ahli waris sebab terdiri dari 2 golongan, itu zaujah, yaitu perkawinan, dan B. wala yaitu hubungan hukum yang bersifat khusus. Mengenai mewarisi harta pusaka dengan jalan asobah, ulama Syiah berpendapat bahwa tasya'ib, sistem pembagian harta yang diambil asobah, harus diratkan kepada asobah furud dan yang dekat pewaris. Misalnya, jika pewaris memiliki anak perempuan seorang atau lebih, ia tidak mempunyai anak laki-laki, tapi hanya mempunyai saudara perempuan seorang atau lebih, dan tidak mempunyai saudara laki-laki, tetapi mempunyai paman, maka golongan Syiah bahwa harta pusaka itu sebenarnya menjadi milik anak perempuan seorang atau lebih saudara laki-laki
Pewaris dalam hal ini mendapat apa yang jika tidak mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki saudara perempuan yang terlebih atau lebih, maka seluruh harta dimiliki oleh saudara perempuan seorang atau lebih. Itu paman tidak mendapat apa yang saudara laki-laki. Waris dengan cara menghitung ahli waris menurut Syiah. Contoh, status ahli waris Sunni, suami seperempat bagian nisab, dan perolehan 3 yaitu 4/2, dan persentase 25%, nominal kosong, dan ayah, status ayah yaitu 1/1/6, perolehan 2, dan persentase 16,67, nominal kosong. 3 ibu, bagian 1/6, perolehan 2, dan persentase 16,67, nominal kosong. 4 anak laki-laki, sisa contoh perolehan 5, dan persentase 5,9, nominal kosong. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Lesti Dwi Fitria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nurul, yaitu tentang ahli waris menurut Khozairin. Menurut Khozairin, hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan. Pada pokoknya ada 3 macam sistem kekeluargaan, yaitu patrilineal atau prinsip keturunan yang setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Kemudian matrilineal atau seseorang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya. Kemudian bilateral atau setiap orang menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun ayahnya. Menurut Khozairin, kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral. Pada hakikatnya, sistem kewarisan yang terkandung dalam Al-Quran adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral atau orang tua. Menurut kewarisan Khozairin, ada 3 macam bagian. Yang pertama yaitu zu al-faraid, berarti orang yang mempunyai bagian-bagian tertentu atau ahli waris yang peroleh bagian warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu, seperti suami dan istri. Yang kedua yaitu zu al-qarobah, adalah orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, seperti anak laki-laki dari ahli waris laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu, seperti mawali bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki atau perempuan. Kemudian cara menghitung ahli waris Khozairin bisa dilihat di makalah. Selanjutnya yaitu tentang ahli waris menurut kompilasi hukum Islam. Menurut kompilasi hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, dan beragama Islam, serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 kompilasi hukum Islam. Menurut kompilasi hukum Islam ini, ada 3 macam bagian pada ahli waris. Yang pertama yaitu zawil furud, artinya mempunyai bagian. Mereka adalah ayah, ibu, anak perempuan, janda atau duda. Kemudian yang kedua yaitu asobah. Asobah adalah ahli waris ini mendapatkan bagian sejumlah sisa harta warisan setelah bagian para ahli waris zawil furud diperhitungkan. Asobah ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu asobah binafsihi, asobah bil ghairi, dan asobah ma'al ghairi. Ahli waris asobah terdiri tidak kurang dari 19 golongan. Yang ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Ahli waris ini dibagi menjadi 2 menurut pasal 185, yaitu yang pertama yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukan dapat digantikan oleh anaknya.
kecuali mereka tersebut dalam pasal 173. Yang kedua yaitu bagian dari ahli waris pengganti. Tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Selanjutnya cara menghitung ahli waris kompilasi hukum Islam, yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama. Kemudian hasilnya dikurangi keperluan pewaris selama sakit hingga meninggal. Kemudian ditambah biaya pengurusan jenazah, ditambah lagi pembayaran utang, ditambah lagi pemberian untuk kerabat. Kemudian hasilnya akan diperoleh. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.